Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mata Fatin. Nah, kali ini kita sudah pada part yang kelima, bab MTCNA teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang mikrotik akses, atau kita akan coba mengakses sebuah mikrotik. Nah, ini ada submateri yang nanti saya akan bahas seperti metode akses router OS, akses router OS menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan pada Winbox, dan materi yang lainnya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu metode akses router OS teman-teman. Nah, untuk metode yang digunakan untuk mengakses router itu ada banyak teman-teman, seperti keyboard, serial console, remote server telnet atau SSH, bisa ada Winbox, ada FTP, ada API, ada QuickSet dan WebSig, HTTP, MAC telnet, lokal, mikrotik apps. Ini ada lokal ya, Winbox, terminal menu. Nah, ini ada juga tabel. Ini ada yang saya sebutkan tadi teman-teman, akses via. Nah, ini ada koneksinya. Ini untuk keyboard, koneksinya langsung di PC. Ini biasanya berbasis teks teman-teman. Di sini ada penjelasannya juga. Di sini untuk Winbox bisa teks atau GUI. Ini ada juga net IP-nya teman-teman, bisa kalian lihat di sini. Nah, jadi itu saja untuk materi metode akses mikrotik router OS. Kita lanjut ke materi seterusnya. Untuk materi seterusnya ada akses real router mikrotik melalui Windows. Nah, karena di sini saya tidak mempunyai mikrotik realnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskannya saja teman-teman. Nah, untuk cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox. Nah, ini jika untuk real mikrotiknya ya teman-teman, atau bentuk fisik mikrotiknya, kita menggunakan Winbox agar lebih mudah. Nah, untuk aplikasi Winbox sendiri itu untuk Windows ya teman-teman. Nah, untuk macOS dan Linux itu bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, untuk cara menghubungkan antara mikrotik dengan PC kita itu menggunakan kabel LAN. Nah, untuk mengkonfigurasi sebuah mikrotik melalui PC kita itu bisa melalui atau bisa kita menggunakan MAC address dari router dan juga IP address-nya. Kalian bisa pilih salah satu antara MAC address dan juga IP address pada router tersebut agar bisa kalian mengakses router tersebut teman-teman. Nah, ini untuk user pada umumnya atau untuk pertama kali itu admin teman-teman dan password masih kosong. Nah, karena di sini tidak ada mikrotiknya teman-teman, maaf. Di sini kita langsung lanjut saja untuk materi seterusnya, yaitu akses virtual router Inet Lab melalui Winbox. Nah, di sini karena saya tidak punya, kita untuk mengakses virtual, untuk mengakses mikrotiknya kita melalui virtual saja teman-teman. Kita akan coba membuat mikrotik virtual di Inet Lab teman-teman. Dan juga nanti kita juga akan mengakses mikrotik tersebut melalui Winbox ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya sama sih untuk mengakses Winbox melalui router real dan juga router virtual itu sama. Nah, untuk persiapan environment Inet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik, untuk persiapan aplikasi mikrotik
dan persiapan topologi Fortinet dan router PIC, dan lakukan virtual routing antara host OS dengan perangkat virtual mikrotik dan connect virtual mikrotik using Winbox. Nah, kita langsung saja untuk praktek mengakses router virtualnya melalui Winbox, tapi sebelumnya kita membuat virtual routernya terlebih dahulu ya teman-teman di PNetLab. Di sini setelah kalian membuka PNetLab kalian bisa membuat labnya teman-teman. Kalian bisa klik pada bagian ini teman-teman, add new lab, lalu kalian bisa namakan lab kalian, lalu kalian add saja. Karena di sini saya sudah membuat labnya sendiri, saya tidak akan membuat lagi teman-teman. Di sini lab yang saya sudah buat. Nah, ini lab yang saya buat masih kosong teman-teman. Saya open saja. Nah, di sini sebelum kalian membuat mikrotiknya, pastikan di sini kalian HTML konsolnya aktif ya teman-teman. Kayak gini teman-teman. Karena jika tidak aktif, nanti pada saat kalian ingin membuka terminal pada mikrotiknya, itu terkadang hitam saja teman-teman, tidak ada keluar apa-apa. Di sini kalian bisa klik kanan, lalu kalian bisa membuat mikrotik dengan menekan yang Node, lalu kalian pilih yang mikrotik router OS. Nah, di sini ikonnya masih biasa saja teman-teman. Di sini kalian bisa sesuaikan, bisa klik. Lalu pada bagian Kemu option, di sini saya akan kosongkan saja teman-teman. Sebentar teman-teman. Lalu kita bisa langsung save. Nah, setelah itu kita membuat sebuah YSP atau networknya teman-teman. Di sini kalian bisa membuat network dengan klik network. Lalu kalian bisa namakan networknya. Di sini saya namakan YSP saja. Lalu pada bagian tipe kalian bisa milih yang manajemen cloud yang 0 teman-teman. Di sini nanti untuk IP mikrotiknya nanti akan mendapatkan awalan 192 teman-teman. Lalu kalian bisa save. Nah, lalu kalian bisa pasangkan kabelnya. Lalu kalian bisa save. Setelah itu kita nyalakan atau masuk ke terminal mikrotiknya teman-teman. Kita nyalakan lalu klik 2 kali. Sebentar kita. Setelah kalian terdapat keluar mikrotik login, kalian bisa login saja teman-teman. Di sini untuk awalan kalian pakai yang admin saja. Ini defaultnya yang awal teman-teman. Lalu passwordnya mesti tidak ada teman-teman karena kita baru membuat. Di sini kalian bisa no saja. Lalu untuk new password kalian bisa sesuaikan. Tapi di sini saya tidak akan membuat passwordnya saja teman-teman. Saya akan Ctrl C. Nah, setelah ini kalian bisa cek IP pada mikrotik ini. Untuk kita masuk melalui Winbox teman-teman untuk mikrotiknya. Sini untuk mencek IP pada mikrotiknya kalian bisa ketik IP address print teman-teman. Kita enter. Oh, di sini tidak kelihatan teman-teman. Kita perbesarkan saja teman-teman. Sebentar. Untuk IP yang saya dapatkan di mikrotik saya adalah 192.168.186.155 teman-teman. Sini kemudian kita buka Windows-nya.
Lalu pada bagian connect to kalian bisa sesuaikan IP yang tadi kalian dapat teman-teman, 192.168. Lalu untuk login admin yang passwordnya masih kosong ya teman-teman, lalu kalian bisa konekkan saja. Nah, ini sudah masuk ke mikrotiknya teman-teman. Ini adalah tampilan untuk mikrotik. Nah, jadi itu untuk masuk mikrotik menggunakan IP address ya teman-teman. Tapi untuk menggunakan MAC address itu sama saja sih teman-teman. Kalian bisa pada bagian, sebentar kita keluar terlebih dahulu. Pada bagian ini connect to, kalian bisa masukin MAC address untuk mikrotik kalian teman-teman. Karena di sini saya menggunakan virtual mikrotik, di sini kita menggunakan IP langsung saja. Nah, terkadang untuk kita menggunakan IP address, kita menggunakan mikrotik yang fisiknya atau realnya, terkadang di sini juga langsung ada teman-teman di bagian bawah MAC address ini teman-teman. Terkadang ada, kita tinggal klik saja lalu nanti langsung masuk. Jadi itu saja untuk materinya, kita lanjut ke materi seterusnya. Materi seterusnya ada mengakses router board menggunakan webfig teman-teman. Nah, untuk webfig sendiri diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, jadi untuk webfig ini itu pengganti Winbox teman-teman jika Winbox bermasalah teman-teman. Nah, untuk webfig ini sudah support IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, juga sudah support HTTP dan juga HTTPS. Nah, untuk ini sebagai alternatif Winbox. Nah, untuk mengakses router board via webfig itu bisa dengan mengetikkan IP mikrotik atau router pada browser atau pencarian kalian teman-teman. Di sini kita akan praktekkan saja. Di sini saya menggunakan Firefox. Kalau kalian bisa di sini kalian pada bagian cari, kalian tulis IP pada mikrotik yang tadi kalian buat. 192. Nah, setelah itu kita bisa nah, di sini ini adalah tampilan untuk webfig-nya teman-teman. Ini itu hampir sama sih dengan Winbox teman-teman. Dan di sini juga ada quick set. Jadi di sini juga ada terminalnya. Nah, jadi itu saja untuk materinya. Kita lanjut ke materi seterusnya. Untuk materi seterusnya ada materi quickset teman-teman. Nah, ini ada materi quickset. Nah, quickset sendiri itu untuk menyeting sebuah router teman-teman dalam satu tampilan. Nah, ini quickset sendiri itu digunakan untuk konfigurasi untuk lebih cepatnya teman-teman. Nah, untuk quickset kalian bisa mengaksesnya melalui Winbox dan juga webfig teman-teman. Di sini kita bisa melihatnya. Bentar, di sini untuk quickset di sini ada. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat. Di sini untuk tampilan quickset pada webfig itu hampir sama sih dengan Winbox untuk quicksetnya. Nah, jadi itu saja untuk materi quicksetnya. Kita lanjut ke materi seterusnya. Untuk materi seterusnya ada remote access telnet dan SSH. Maaf di sini teman-teman, di sini saya salah menulis. Ini emot, seharusnya remote. Nah, untuk remote access telnet dan SSH ini itu based on terminal command line interface. Atau di sini kita
meremote sebuah terminal di Mikrotik yang tadi teman-teman. Nah, untuk akses router via CLI dapat dilakukan melalui SSH dan Telnet, konsol, net terminal, Windows, dan terminal WiFi. Di sini kalian bisa mengakses router atau CLI-nya, atau bisa kita sebut untuk terminal pada Mikrotiknya itu kalian bisa menggunakan SSH, Telnet, konsol, Ethernet pada Windows, dan juga terminal WiFi-nya teman-teman. Nah, digunakan untuk running script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote atau SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Di sini kita akan meremote Mikrotiknya, atau untuk via CLI-nya menggunakan aplikasi PuTTY saja teman-teman. Kita buka aplikasi PuTTY-nya. Nah, di sini kalian bisa membuka PuTTY-nya, kemudian pastikan Mikrotik kalian itu sudah memiliki IP address ya teman-teman. Kalau kita ketik pada bagian hostname, IP address itu IP yang ada di Mikrotik kalian, 192.168.155. Kemudian portnya default saja, kita open. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman untuk pada bagian terminal pada Mikrotiknya. Kita login, admin. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk materinya. Kita lanjut ke materi seterusnya. Untuk materi seterusnya ada konsep serial konsol. Nah, untuk serial konsol sendiri itu digunakan apabila kita tuh lupa atau salah dalam untuk mendisable semua interface dan Mikrotik teman-teman. Jadi untuk serial konsol ini kita bisa gunakan agar untuk pengaksesnya tidak hilang teman-teman. Terkadang kita jika menggunakan wireless itu terkadang hilang teman-teman. Tapi jika kalian menggunakan serial konsol itu tidak akan hilang. Nah, serial konsol itu dibutuhkan ketika kita menggunakan net install. Nah, untuk remote via konsol membutuhkan kabel DB9. Nah, pastikan pada router kalian itu ada port konsolnya. Tapi jika tidak ada ya tidak bisa menggunakannya teman-teman. Untuk router yang ada serial konsolnya itu biasanya untuk kelas yang menengah teman-teman. Terusnya ada cara menggunakan serial konsol. Nah, untuk menggunakan serial konsol ini kalian bisa masuk ke terminal seperti PuTTY teman-teman. Kalian bisa ini. Sebentar, kita keluar terlebih dahulu. Kalian bisa masuk ke terminal PuTTY, lalu pilih connective ke serial dan juga sesuaikan serial COM-nya yang dapat dilihat dari device manager. Lalu speed yang kalian bisa 115.200 khusus untuk perangkat Mikrotik. Kita bisa buka PuTTY-nya. Nah, pada bagian awal atau awalnya ini kalian bisa pilih yang serial konsol dulu. Lalu serial lainnya, kalau speednya kalian bisa sesuaikan. Lalu bisa open teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk part kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.